Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yula Roslina dengan NPM 2478665 dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet jurusan Teknologi Informasi. Di sini saya akan melakukan praktik pada modul letakan yaitu 13.3.12 dan tujuannya itu dalam aktivitas ini akan mengkonfigurasi WLAN baru pada pengontrolan LAN nirkabel WLC termasuk interface WLAN yang akan digunakan. Lalu akan mengkonfigurasi WLAN untuk menggunakan service radius dan WPA2 Enterprise. Lalu untuk mengautentikasi pengguna akan mengkonfigurasi WLC untuk menggunakan server SNMP. Oke, lalu untuk latar belakang ini kita akan melakukan konfigurasi dan menguji WLC dengan WLAN yang sudah ada dan mengkonfigurasi WPA2 PSK untuk WLAN tersebut karena akan digunakan di bisnis yang lebih kecil. Lalu mengkonfigurasi dan menguji topologi WLC yang akan digunakan untuk perusahaan yang lebih besar dan topologi ini akan menggunakan server radius dan WPA Enterprise untuk mengautentikasi pengguna WLAN dan memungkinkan administrasi akun pengguna dari lokasi pusat dan memberikan peningkatan keamanan dan transportasi karena setiap akun memiliki nama pengguna dan kata sandi sendiri. Oke, kita lanjut ke instruksinya saja ya. Jadi di sini membuat WLAN baru. Jadi setiap WLAN itu memerlukan interface virtual pada WLC. Jadi interface ini dikenal sebagai interface dinamis atau interface virtual diberi ID VLAN dan lalu lintas yang menggunakan interface tersebut akan diberi tag sebagai lalu lintas VLAN. Ini yang mengapa koneksi antar AP, WLC, dan router dilakukan melalui port terang agar lalu lintas dari beberapa WLAN dapat ditransmisikan melalui jaringan. Lalu lintas untuk WLAN harus di-trunking. Oke, kita langsung masuk ke admin. Kita ke web servernya. Seperti biasa kalau di lab 13 pasti akan lama karena dia responnya lama. Jadi dia harus bersabar kitanya. Ya tuh, kita tunggu saja. Nah, jadi di sini kita tuh akan masuk ke PC admin, lalu kita tuh akan menghubungkan ke alamat IP WLC melalui HTTP IP-nya. Nah, nanti kita tinggal masuk dengan namanya admin dan kata sandinya Cisco 123. Oke, kita tunggu dulu. Sekarang kita lihat video. Apakah terjadi lag seperti nyaman? Ini gimana ya? Tunggu ya. Tunggu dulu sebentar. Nggak bisa di forwarding juga. Kalau yang di aduh, gimana ini ya? Nah, di sini tinggal masukin https://192.168.200.254
Di sini kita login, namanya admin, di sininya Cisco 123. Login. Maaf jika sedikit ada suara kereta karena kosan saya dekat dengan kereta. Kenapa belum lacinya? Oke, kita tunggu dulu, mungkin lagi proses. Kita coba forwarding. Ya, saya tunggu. Masih lama ya. Oke, kita tunggu dulu. Nah, ini dia sudah masuk ya di bagian ini. Nah, lalu di sini kita tinggal pilih menu controller. Nah, jadi kita akan ke sabar masih loading. Di sini kita akan memilih interface, lalu di situ kita akan melihat interface virtual, default, dan interface manajemen yang terhubungnya nanti. Lalu kita akan membuat interface baru. Tapi ini lama banget ya. Coba kita kayak gitu lagi. Siapa tahu lebih cepat. Kita tunggu dulu. Harus benar-benar. Nah, oke. Kita pilih bagian interface. Nah, kita tunggu lagi. Yap, di sini kita harus sabar menunggu setiap prosesnya karena pada lab ini lumayan panjang dan dia pasti selalu lama untuk menunggu setiap prosesnya itu, dan itu yang membuat lama itu. Seharusnya dia tidak perlu lama dalam mengerjakannya, tapi kita lama dalam progresnya. Lama sekali. Kita coba forwarding. Belum terbuat juga. Ya, kita tunggu dulu loading. Nah, ini dia. Nah, ini oh ya. Nah, oke. Jika sudah, kita akan menambahkan interface WLAN 5. Nah, di sini kita akan tulis 5. Lalu kita apply. Nah, cara cepat kita pilih wedding. Setidaknya mungkin bisa lebih cepat sedikit. Nah, jadi tadi itu kita menambahkan interface baru dan kita menyebutnya WLAN 5 dan konfigurasi ID VLAN-nya 5. Nah, ini adalah VLAN yang akan membawa lalu lintas untuk WLAN yang akan dibuat nanti. Oke, tadi kita sudah klik apply kan untuk menerapkannya. Lalu oke, kita coba lihat apakah sudah selesai. Masih belum ya. Nah, ini dia udah. Nah,
Di sini kan kita akan masuk ke konfigurasi interface untuk menggunakan nomor port fisiknya. Lalu beberapa interface bulan dapat menggunakan port fisik yang sama karena interface fisik tersebut seperti port trunk khusus. Jadi kita di sini akan mengatur ininya dulu. Untuk kita kita mulai dari physical information. Jadi physical information ini yang port numbernya 1, resolusinya 0, di VLAN ini 5, di sini kita 192.168.5.254. Nah, untuk di bawah ini 255 atau 124. 255.255.255.0. Nah, untuk gateway-nya ya 192.168.5.1. Lalu untuk DHCP servernya kita pakai yang sama seperti gateway-nya 192.168.5.1. Oke, sudah. Oke. Oke, nah, lalu kita pilih apply. Kita tunggu. Nah, oke. Lalu kita save konfigurasinya agar konfigurasi berlaku saat WLC. Oke. Nah, lalu kita lanjut ke langkah kedua. Kita akan lanjut ke security-nya. Nah, jadi WPA2 Enterprise itu menggunakan server radius eksternal untuk mengautentikasi pengguna VLAN, akun pengguna individual dengan nama pengguna dan kata sandi unik dapat dikonfigurasi pada server radius. Jadi sebelum WLC dapat menggunakan layanan server radius, WLC harus dikonfigurasi dengan alamat servernya. Jadi di sini kita pilih security tadi, lalu kita new. Kita tunggu lagi di sini. Nah, oke, untuk langkah selanjutnya itu kan kita bakalan ke server radius yang akan mengautentikasi WLC sebelum mengizinkan WLC mengakses informasi akun pengguna yang ada di server. Nah, ini memerlukan nilai rahasia bersama. Lalu ini kita akan memberikan password di ini nanti. Kenapa nggak muncul-muncul? Tuh silau. Nah, untuk server indeksnya 1, ini kita pakai server IP-nya 171.1.1.254.254. Oke, nah untuk ini kita pakai kita copy aja ini. Lalu kita ke sini. Lalu di sini. Nah, kita
Jika sudah, kita langsung play saja. Yap. Oke. TBPR kita rubah. Kayaknya mau diketik deh. Cisco 123. Berikutnya saya pindah. Mau pindah Cisco 123. Kita play. Sampah. Ya. Responnya yang itu. Oke, masih proses menunggu, kita tunggu lagi. Nah, ini sudah selesai. Jika sudah selesai, kita bisa lanjut ke langkah berikutnya, yaitu kita ke Wilans. Aduh, ya di sini kita akan buat Wilans baru untuk interface VLAN yang baru dibuat untuk VLAN baru tersebut. Kita akan klik go di sini. Nah, kita tunggu lagi di sini. Semua proses yang kita jalani semuanya harus menunggu lama karena nggak ada yang cepat. Nah, di sini kita beri nama floor 2 employees. Floor 2 employees. Rupanya 2 employees. Nah, di sini SSID 5 nya 5. Lalu kalau sudah kita play. Ini baru 37% ya bagian sini. Oke, lalu setelah bila dibuat nantinya, kita akan konfigurasi fitur jaringannya. Kita tunggu dulu, kita formatting aja kali ya, siapa tahu cepat. Karena ini masih banyak banget untuk di langkah-langkah selanjutnya. Kita tunggu dulu. Masih ini ya. Oh, nah ini sudah. Nah, di sini label ini kita centang bagian manajemen ini kita pilih WLAN 5. Oke.
lalu kita lanjut ke advance, kita cari bagian flex connect ini, kita klik, lalu kita coba di general ini aman nggak? Ya aman, di advance juga aman. Kita apply, yap, apply. Nah, ini untuk mengaktifkan WLAN baru. Jadi kalau kita sampai melupakan langkah ini, maka WLAN tidak akan berfungsi. Oke, kita tunggu dulu. Lama sekali ya. Wedding deh, biar cepat. Nah, setelah itu sudah kan, lalu kita ke bagian security. Nah, di bagian security ini kita pilih menjadi WPA 2. Ya, betul. Kita pilih yang WPA 2 polis, lalu yang PSK-nya ini. Oh, bukan, yang ini ternyata. WPA polisnya ya. Ini kita yang ini. Oh, kok ini enggak ini ya? Oh, ini. Nah, jadi hanya mengaktifkan di sini, terus polis sama ini saja. Oke. Nah, setelah itu kita buka tab server AA. Di bagian sini kita pilih yang ini, lalu baru kita apply. Ya, sedikit diturunkan cerahannya. Nah, oke, lalu kita akan lanjut ke bagian kedua. Mana ini? Sedikit lag ya. Agak sulit juga yang melihatnya di bagian ini. Nah, kita akan lanjut di bagian 2 saja. Nah, di bagian 2 ini kita akan menggunakan server DHCP internal sendiri. Jadi Cisco merekomendasikan agar server DHCP WLAN tidak digunakan untuk layanan DHCP bervolume tinggi seperti yang dibutuhkan oleh WLAN pengguna yang lebih besar, namun pada jaringan yang lebih kecil. Server DHCP dapat digunakan untuk menyediakan alamat IP ke LAP yang terhubung ke jaringan manajemen berkabel. Pada langkah ini kita akan mengkonfigurasi cakupan DHCP pada WLC dan menggunakannya untuk alamat dari LAP satunya. Kita bisa lanjut ke controllernya. Di sini kita tunggu dulu. Seperti biasa kita tunggu. Oke.
sebentar, kita di komputer interface 9 sejak ini ya, kamu bisa menggunakan DHCP sendiri. Nanti sebelah kiri pembuatan server DHCP. Nah, kita ke bagian interface DHCP. Ini ada DHCP scope. Kita pilih DHCP scope. Oke, kita tunggu dulu. Nah, lalu kita pilih new di sini. Kita tunggu dulu prosesnya. Emang lama. Kita coba cek result aja dulu deh sekalian nunggu. Di assessment itemnya PLC1 radius dan CP servernya, oh ya ini udah mulai wireless host. Di LG nya ini kita belum DHCP server host. Oke, terus sama manajemen. Oke, kita lanjut, kita close. Nah, kita lanjut ke sini. Scope name. Scope name ini we read mana Oke, sekarang kita apply. Kita tunggu dulu. Nah, kita masuk ke sini. Kita tunggu dulu. Memang agak lama. Coba kalau di nanti dia bisa. Nah, untuk portnya ini kita ganti jadi 192.168.200.240. Lalu di bawahnya ini 192.200.249. 192.168.200.240.249. 192.168 titik bagian network 200 titik 0. Lalu bagian netmaxnya 255 titik 0. Default routernya 192.168.201.
ini enable. Oke. Kita apply untuk pembelian sini. Nah, lalu server DHCP sekarang akan memberikan alamat ke LPA1 setelah penundaan singkat. Jadi setelah LPA1 mendapat alamat IP-nya, terowongan KPOP akan dibuat dan LPA1 dapat menyediakan akses ke WLAN flow to employees. Oke, kita lanjut ke konfigurasi SNP. Kita selanjutnya ke bagian manajemen. Kita tunggu dulu. Ini sudah bagian akhir-akhir. Kenapa lama ya? Baru binding deh. Kita sekalian cek result aja. Saya lagi nunggu yang. Nah, oke, tadi di bagian ini kan pulse ini belum saya sudah kita konfigurasi sudah semua. Sekarang kita bakal di tahap SNP ini. Kalau udah selesai, kita tinggal yang bagian wireless host ini aja lagi. Habis itu sudah. Ini tapi lama banget prosesnya. Aduh, salah. Ini nggak bisa. Oh, ini sudah nggak bisa. Nah, kita ini masuk ke SNP ini. Kita pilih yang trap receivers. Lama lagi. Kita lihat video ini apakah tadi jadi lag. Oh, masih seperti nyaman. Kok nggak berubah ya? Apa aku pencet tadi? Kita tunggu dulu. Oke, kita tunggu dulu. Nah, alhamdulillah. Oh, jadi kita ini kan klik new. Nah, jadi kita tunggu lagi karena setiap prosesnya memang butuh kesabaran untuk menunggunya. Apa karena laptop saya panas ya? Loading. Siapa tahu bisa lebih cepat. Belum. Kirain sudah. Nah, di sini kita membuat sebuah namanya WLAN SNMP. Nah, untuk IP-nya itu di 172.1.1.254. Oke, sudah apply setelah itu. Nah, lalu kita itu sabar, kita menyelesaikan dulu semuanya. Coba kita cek result dulu.
result apakah sudah. Nah, oke. Kita bisa lanjut ke bagian wireless hostnya. Jadi kita buka ke wireless host. Kita masuk ke bagian PC wireless. Nah, di sini kita pilih bagian profil. Kita pilih new. Kita pilih, kita ketik WLC net. WLC net. Nah, oke. Lalu kita tunggu dulu sampai dia berubah tampilan. Aduh, lama juga ya. Apa belum kepencet kayaknya? Oke, sudah kepencet. Coba formatting deh. Nah, habis itu kita advance setup. Gak mau coba tak? Aduh. Nah, sini kita beri nama SSID 5. Kita next. Lalu ini kita next. Lalu di sini kita bisa pilih yang enterprise. Lalu kita next. Di sini kita klik ketik user 1. Passwordnya itu user 1 pas. Nah, oke, kita next. Setelah itu kita save. Oke. Nah, lalu kita keluar dulu. Kita keluar dulu. Kita masuk lagi. Kita IP konfigurasinya. Di sini kita pilih yang DHCP. Kita keluar, kita ke CMD-nya. Ping 171.1.31.5.4. Bukan, salah ketik. Karena
mungkin hanya ini saja. Oh ya, ada pertanyaan refleksi. Jadi, server Radius menggunakan mekanisme autentik ganda. Dua hal yang diautentik oleh server Radius itu menurut Anda, mengapa hal itu diperlukan? Jadi, server Radius ini mengautentikasi baik WLC maupun host nirkabel. WLC membuat permintaan autentikasi atas nama host nirkabel, dan autentikasi WLC diperlukan karena penting untuk melindungi tabel, nama pengguna, dan kata sandi server Radius dari intrusi oleh perangkat yang tidak berwenang. Inilah sebabnya mengapa rahasia bersama diperlukan selama konfigurasi WLC menggunakan server Radius. Lalu apa saja keunggulan WPA2 Enterprise dibanding WPA2 PSK? Jadi WPA2 PSK itu mengharuskan semua host menggunakan kata sandi yang sama. Selain itu, nama pengguna tidak diperlukan. Ini seperti lebih sulit untuk memantau kapan pengguna terhubung dan keluar dari jaringan. Selain itu, karena begitu banyak host menggunakan kata sandi yang sama, lebih mudah bagi pelaku ancaman untuk mencuri kata sandi dan mendapat akses ke jaringan. Terakhir, jika kata sandi PSK perlu diubah, semua pengguna diberitahu tentang kata sandi baru. Ini juga menciptakan kemungkinan lebih tinggi bahwa kata sandi akan dicuri. Nah, WPA2 Enterprise ini menggunakan Radius memungkinkan pembuatan dan administrasi beberapa akun pengguna unik. Perilaku pengguna dapat dengan mudah diaudit dari log yang disimpan oleh server Radius. Selain itu, pengguna dapat dengan mudah dihapus atau ditambahkan seiring perubahan staf di perusahaannya. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa dijelaskan. Jika banyak kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.